Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Jika teman-teman mempunyai tanaman kecil atau pendek ingin cepat berbunga dan berbuah lebat, lakukan cepat dengan cara yang saya akan sampaikan sekarang ini. Tidak ada salahnya jika mencoba dengan cara seperti ini agar tanaman kecil pendek cepat berbunga dan berbuah lebat. Seperti tanaman di depan halaman rumah, tanaman yang ada di tambula pot, tanaman seperti sawo, rambutan, jeruk, dan yang lain-lainnya yang ada di pekarangan halaman rumah agar tanaman kecil cepat berbunga dan berbuah lebat seperti ini. Jika teman-teman sudah mencoba dengan cara yang lain, tanaman kecil pendek ingin cepat berbunga dan berbuah lebat, sudah mencoba dengan cara yang lain tapi belum berhasil, tidak ada salahnya mencoba lagi dengan cara yang saya akan sampaikan sekarang ini, yang sudah saya coba terlebih dahulu sebelum menyampaikan dari isi video kali ini. Agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini, mohon disimak ya teman-teman, mohon disimak cara dan langkah-langkahnya. Di sini saya hanya menggunakan pupuk racikan yang saya akan gunakan agar tanaman kecil pendek cepat berbunga dan berbuah lebat. Hanya menggunakan pupuk racikan ya teman-teman. Dan kita langsung saja ke cara pembuatannya. Bahan apa saja yang saya akan gunakan dan akan saya persiapkan untuk mempercepat tanaman kecil pendek cepat berbunga dan berbuah lebat. Untuk langkah yang pertama, di sini saya akan memanfaatkan air cucian beras ya teman. Air cucian beras yang pertama tidak usah diulang-ulang yang digunakan ya teman. Cucian air beras yang pertama yang digunakan sekitar 5 liter ke dalam wadah seperti ini. Mau ember, mau apa saja boleh ya teman-teman, yang penting muat berisi air cucian beras sekitar 5 liter. Jika teman-teman kesulitan mendapatkan air cucian beras yang pertama sekitar 5 liter ya teman-teman, bisa menggantinya dengan air kolam kotoran lele. Lalu setelah ini langkah berikutnya, kalau sudah siap dari air cucian berasnya ditampung ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Untuk langkah berikutnya di sini saya akan menambahkan beberapa bahan yang lain dan akan saya kombinasikan dengan air cucian beras sekitar 5 liter ini ya teman-teman. Mau disimak cara dan langkah-langkahnya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Dan bahan yang saya akan tambahkan ini adalah garam krosok sama mecin merek Sasa yang saya akan gunakan ya teman-teman. Garam krosok yang saya akan gunakan dan tekstur garam krosok ini agak sedikit kasar dan besar-besar ya teman-teman. Dan dari mecinnya teman-teman, kalau menggunakan mecin bisa menggunakan mecin apa saja, mau merek Miwon, mau Ajinomoto boleh saja, yang penting berjenis mecin ya teman-teman. Dan takaran yang saya akan gunakan dari garam krosok ini 1 sendok makan saja ya teman-teman untuk dicampurkan atau dilarutkan ke dalam air cucian beras. Lalu untuk tambahan dari MSG merek Sasa ini ya teman-teman, mecin merek Sasa ini sama takarannya 1 sendok, garam krosok 1 sendok, mecin 1 sendok ya teman-teman. Jadi kegunaan dari garam krosok sama mecin ini, dari garam krosok untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, menyuburkan tanaman ya teman-teman, dan dari mecin merek Sasa ini untuk mendorong merangsang tumbuhnya bunga agar cepat berbuah lebat. Tapi jangan banyak-banyak menggunakan mecin ya teman-teman, cukup 1 sendok saja. Dikarenakan terlalu banyak menggunakan mecin bisa menimbulkan hampa ke buah tanaman ya teman-teman, tidak berisi jika terlalu banyak menggunakan mecin. Lalu setelah ini kalau sudah selesai, kedua bahan dimasukkan ke dalam air cucian beras sekitar 5 liter. Jangan lupa diaduk seperti biasa seperti ini ya teman-teman, agar tercampur merata menjadi satu ketiga bahan yang sudah dicampurkan atau dijadikan satu ke dalam wadah seperti ini. Dan jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing sekitar meracik pupuk, membuat pupuk dan perkebunan ya teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Lalu untuk langkah berikutnya, kalau sudah selesai tercampur merata ya teman-teman menjadi satu, untuk tambahan berikutnya di sini saya akan menggunakan biangnya. Di sini saya akan menggunakan pupuk NPK 1616 yang saya akan gunakan ya teman-teman. Jadi alasan saya menggunakan tambahan pupuk NPK 1616 ini memperkuat bahan-bahan yang sudah dimasukkan yang pertama ya teman-teman. Jadi cara seperti ini bisa dibilang juga menghemat pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Dan banyaknya yang saya akan gunakan dari pupuk ini cukup menggunakan 5 sendok makan saja ya teman-teman. 5 sendok makan dari pupuk NPK 1616 ini. Jangan banyak-banyak
dikarenakan sudah ditopang dengan beberapa bahan yang lain kekuatannya. Dan agar lebih jelas lagi takaran dari pupuk NPK 1616 ini, saya akan memasukkan ke dalam wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video berikutnya ya teman-teman. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Jika bermanfaat dari isi video kali ini, silakan di-share ke teman-teman atau rekan-rekan yang membutuhkan cara seperti ini agar tanaman kecil pendek ya teman-teman ingin cepat berbunga dan berbuah lebat. Dan agar tidak ketinggalan notifikasi dari video berikutnya, silakan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman yang sudah dimasukkan ke dalam wadah terpisah seperti ini, 5 sendok ya teman-teman, 5 sendok yang digunakan. Lalu setelah ini saya akan mencairkan terlebih dahulu menggunakan air cucian beras yang sudah dimasukkan dengan beberapa bahan seperti garam krosok sama MSG merek Sasa ya teman-teman. Untuk penyairkannya dari pupuk NPK 1616 ini menggunakan air dari racikan yang pertama ya teman-teman. Agar lebih mudah lagi, lebih cepat melarut menjadi satu, jadi saya akan melarutkan terlebih dahulu seperti ini. Usahakan tahap pengadukannya sampai tercampur merata menjadi satu bersama air ya teman-teman, air dari cucian beras ini. Santai saja, jangan terburu-buru tahap pengadukannya agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi hasilnya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap pengadukan ya teman-teman, tinggal dimasukkan saja menjadi satu ke dalam racikan yang pertama berisi air cucian beras 5 liter ya teman-teman. Kalau sudah selesai dengan langkah demi langkah, sudah selesai semua bahan tercampur merata, sebelum digunakan jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu agar lebih bagus lagi kekuatannya ya teman-teman. Waktu dipupukkan ke tanaman kecil pendek cepat berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman, difermentasikan terlebih dahulu sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi selama 1 minggu atau 2 minggu, untuk cara pemakaiannya, untuk cara menyampurkannya jangan dicampurkan lagi air ya teman-teman, langsung saja dipupukkan, dikocorkan ke tanaman kecil pendek ingin cepat berbunga dan berbuah lebat. Masing-masing per tanaman 1 gayung ya teman-teman untuk pemupukannya. Usahakan dengan rutin cara pemupukan dengan racikan ini minimal seminggu sekali menggunakan pupuk ini ya teman-teman, agar tanaman kecil pendek cepat berbunga dan berbuah lebat. Saya tegaskan ya teman-teman, ini bukan untuk dispray melainkan untuk dikocorkan pupuk kocor ya teman-teman, untuk semua jenis tanaman kecil pendek ingin cepat berbunga dan berbuah lebat seperti tanaman rambutan, sawo, jeruk, alpukat, mangga, dan tanaman cabai juga bisa menggunakan pupuk ini ya teman-teman agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.